Selamat berjumpa kembali, Ibu Bapak Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang di dalam program layanan firman Pelita Bagi Kakiku pada hari ini Kamis 14 Januari 2021. Mari kita awali pembacaan dan perenungan akan Alkitab kita dengan pertama-tama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah menghantar kami tiba memasuki tahun 2021 ini sampai pada hari ini. Dan kami bersyukur bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, saat ini manakala kami membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, biarlah Roh Allah jugalah yang akan memimpin dan menuntun kami semua, memampukan kami untuk memahami dan menghayati isi hati Tuhan. Berkata-katalah, ya Bapa Surgawi, kami siap untuk mendengar. Kami memohon pertolongan Roh Kudus hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia itu. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, pembacaan dan perenungan pada hari ini secara leksionaris akan saya bacakan dari kitab Hakim-Hakim pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-16. Satu bagian yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Orang-orang Israel Menyembah Berhala pada Zaman Hakim-Hakim. Akan saya bacakan demikianlah firman Tuhan. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaz. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka
menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang boleh dengan setia melaksanakan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita membaca satu bagian firman Tuhan, satu bagian Alkitab, kita akan mendapati ada satu jabatan, satu peran yang dipercayakan kepada sekelompok orang tertentu pada zaman sesudah zaman Yosua, sesudah zaman orang Israel memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih, jabatan atau peran tersebut adalah hakim-hakim. Kata hakim sebenarnya berasal dari bahasa Ibrani yang berarti adil, sadik di dalam bahasa Ibraninya. Apa makna kata adil? Apa peran para hakim-hakim? Mungkin kita langsung berpikir, peran hakim-hakim ya seperti hakim di dalam persidangan, memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah, memutuskan hukuman apa yang pantas diberikan kepada mereka yang bersalah sesuai dengan hukum yang berlaku pada waktu itu. Tetapi ternyata ibu bapak saudara yang terkasih, peran hakim-hakim tidak sekedar dan sesederhana itu. Peran dan tugas para hakim pada waktu itu justru jauh lebih dalam daripada peran sekedar menentukan siapa yang salah, siapa yang benar. Kata adil di dalam perjanjian lama sebenarnya merujuk pada suatu sifat, satu kondisi di mana hubungan antara manusia dan Allah kembali pulih, harmonis. Demikian pula hubungan antara sesama manusia, baik sesama umat Israel maupun bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang lain yang ada di sekitar mereka. Oleh karena itu, peran para hakim adalah bagaimana mereka menghadirkan keadilan supaya hubungan antara Allah dan umatnya kembali pulih,
seperti sedia kala, harmonis, hubungan di dalam persekutuan sebagai umat Allah pulih, harmonis. Demikian juga hubungan antara umat Allah, bangsa Israel, dengan lingkungan di sekitar mereka juga pulih, harmonis. Keharmonisan inilah yang menjadi tujuan dari penegakan keadilan yang dipercayakan kepada para hakim. Tetapi memang pada kenyataannya pada waktu itu umat Allah adalah umat yang dikatakan tegar tengkuk, egois, lebih suka menuruti nafsunya sendiri ketimbang mengikuti apa yang Allah kehendaki. Dan oleh karena itu hubungan dengan Allah tidak kunjung harmonis. Hubungan sebagai sebuah persekutuan umat Allah juga tidak kunjung harmonis, bahkan sering kali terjadi konflik, sering kali terjadi pertengkaran, bahkan peperangan di dalam suku-suku bangsa Israel sendiri. Dan terhadap lingkungan sekitar, terhadap bangsa-bangsa yang bukan bangsa Israel, hubungan mereka memburuk. Di satu sisi mereka lupa akan tanggung jawab mereka untuk memberitakan Allah yang hidup, sehingga hidup mereka boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di sisi yang lain, mereka juga mengalami kemerosotan moral, sehingga ilah-ilah serta dewa-dewa bangsa-bangsa lain akhirnya menjadi sesembahan mereka juga. Ketika spiritualitas mereka drop, kerohanian mereka menurun, hubungan sosial dengan orang-orang di sekitar juga memburuk. Semuanya menjadi satu paket komplit kejatuhan bangsa Israel di mata Tuhan. Ibu bapak saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita bagaimanakah relasi hubungan ibu bapak saudara dengan Tuhan. Itu adalah hal yang paling mendasar, itu adalah hal yang paling utama. Apakah ibu bapak saudara memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan? Ataukah ibu bapak saudara justru menyimpan perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan cemas ketika berhadapan dengan Tuhan? Bahkan menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan. Tidak hidup apa adanya di hadapan Tuhan. Ketika itu terjadi, lampu kuning menyala. Hati-hati. Kita diingatkan ketidakharmonisan hidup kita dengan Tuhan akan membawa efek domino. Relasi dengan orang-orang di sekitar kita tidak menjadi lebih baik. Kita melakukan tindakan-tindakan yang justru menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan bahkan seperti halnya dikatakan di dalam bacaan kita pada hari ini, seperti bangsa Israel melakukannya, kita juga telah menyakiti hati Tuhan.
Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, mari kita bercermin, mari kita berefleksi, mari kita menilik hati kita, apakah hidup kita sudah menjadi kehidupan yang membangun relasi yang baik dengan Tuhan, membangun hubungan yang harmonis dengan Allah yang hidup, yang berdampak, membawa efek. Hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi baik. Hubungan kita dengan pasangan hidup, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan anak menjadi harmonis pula. Dan bahkan kehadiran kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat membangun relasi yang harmonis dengan Allah yang hidup, dan biarlah hidup Ibu Bapak Saudara semakin bertumbuh di dalam kasih kepada Allah, kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar Ibu Bapak Saudara, dan bahkan menjadi berkat bagi mereka semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari bahwa relasi dengan Engkau, hubungan yang harmonis adalah dasar dari segala sesuatu. Bagaimana kami melakukan dan menjalani kehidupan yang Engkau percayakan kepada kami. Oleh karena itu, biarlah ketika kami membangun relasi kami dengan orang-orang yang terdekat, yang ada di sekitar kami, bahkan ketika kami membangun hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, entahkah para kerabat, entahkah para sahabat, kami boleh mendasari itu semua dengan hubungan yang harmonis dengan Engkau, Allah yang hidup. Jangan biarkan kami terseret oleh arus dunia ini dan kami kehilangan dasar, sehingga hidup kami menjadi kacau, tidak memiliki arah yang jelas, serta hubungan kami tidak menjadi lebih baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Pimpinlah kami, ya Bapa Surgawi, sebab kami memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Gembala kami yang baik. Amin. Selamat membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan. Tuhan memberkati dan menjadikan hidup Ibu Bapak Saudara menjadi berkat. Amin.